mikir kata kunci yang relevan itu seperti apa. Jadi PR-nya di Shopee ini dalam beriklan adalah mencari kata kunci yang tepat dalam beriklan. Ya, ini tokonya dari toko Spa Keraton Solo. Ya, oke. Tadi ini tokonya yang menjual kimono ya. Jadi ini tokonya seperti ini. Ya, kalau saya secara singkat aja ya, boleh ya. Sebelum iklan, kalau kita lihat dari dekorasi tokonya misalnya, performa catnya bagus, sebenarnya juga oke, ya. Tokonya juga start bagus, ya. Di sini sudah ada beberapa kategori toko, tapi mungkin bisa ditingkatkan lebih banyak karena kok saya melihatnya belum semua produk masuk nih ke dalam kategori tokonya. Lalu kalau untuk ininya juga oke, ya. Di sini kalau saya klik belum ada yang bisa diklik, harusnya bisa dimasukin link supaya orang kalau lihat tuh bisa diklik ya. Jadi langsung ada promo, orang klik langsung menuju ke produknya. Mungkin itu bisa dilakukan. Ya. Kalau ini nggak bisa diklik ya. Harusnya ini kalau bisa diklik ini bisa menambahkan traffic ketika orang sudah masuk ke dalam toko. Ya. Backgroundnya oke, ya. Ini juga oke, ya bagus. Tapi ini tadi nih kategori tokonya mungkin boleh diperbanyak karena barangnya ini ada sekitar 100 tapi kategorinya cuma 3. Karena satu produk tuh bisa masuk ke beberapa kategori. Ya, jadi mungkin bisa ditingkatkan seperti itu. Untuk judul produknya bisa ditingkatkan. Ini tapi penjualannya secara organik bagus ya. Jadi kita langsung lihat aja ya dari data bisnis ya. Data bisnis ini terlihat kalau misalnya semuanya plus nih ya. Jadi lebaran kemarin lumayan bagus ya. Lebaran omsetnya 126 juta. Lalu kalau dari iklannya itu 55 juta ya. Berarti kalau kita mau lihat bisa dibilang 43% daripada omset dari toko itu adalah hasil dari iklan ya. Teman-teman mungkin boleh coba di tokonya juga masing-masing ya buat melihat ternyata traffic organik saya berapa, omset saya dari hasil beriklan itu berapa. Karena ini sebuah patokan. Kalau teman-teman mainnya pure organik 100% pasti dari organik. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang belum beriklan sama sekali. Tapi kalau yang sudah mulai beriklan, omset dari iklannya baru 5-10%, sisanya organik. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk kita meningkatkan iklan kita sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu. Berapa sih patokannya? Berapa sih harusnya bagusnya? Ya kalau saya dari sisi sebagai agensi ya, saya melihat kalau masih di bawah 50%, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita tingkatkan untuk scale up dalam beriklan. Ya ada toko-toko yang mungkin bisa sampai 70-80%, tapi kan itu tergantung dari budget setiap toko, ya kan. Jadi kalau 43% saya rasa udah cukup bagus ya, karena kita melihat berarti ini udah aktif nih iklannya nih. Nah biayanya ini masih hemat banget, hemat karena ini kan fashion ya masuknya. Ini biasanya saya akan pilih aja biaya penjualan dan acos ya. Ini saya biasanya main 3 aja sih. Ada yang lebih suka pakai efektivitas, kalau saya suka acos. Nah teman-teman, bedanya apa sih efektivitas sama acos? Ya, jadi ini adalah satu matriks yang perlu kita tahu dalam beriklan. Teman-teman kalau sudah tahu acos itu apa, sebenarnya sangat memudahkan untuk kita tahu ya iklannya seperti apa. Nah, ya kalau saya sortir dari 1 bulan terakhir, ini kelihatan nih acosnya ya. Tapi sebelumnya coba saya mau lihat biaya beriklan 2,8 juta, total omset 126 juta ya. Bagus nggak teman-teman? 2,8 bagi 106, 126,5 ya, ini kira-kira ya, sekitar 2%. Jadi dari omset 126, cuma 2%-nya sekitar digunakan untuk periklan. Bagus nggak? Kalau teman-teman berapa? 10? Ada yang lebih? 20? Lebih? Yang boncos-boncos ngaku lah ya, nggak mungkin 50-20 ya, 50 ya, ada yang 50 ya. Jadi ini masih 2% nih, 2% ini masih bagus ya. Kalau boleh tahu, ini masih nutup kan marginnya segini? Masih ya? Untungnya masih cukup gede ya? Bisa ya? Masih ada potongan Shopee ya. Jadi teman-teman ini dalam iklan sebenarnya perlu dilihat ya, gimana caranya kita ngitung profit, cara ngitung harga di Shopee ya. Fee Shopee ini sekarang berapa? 4%-an kalau belum gratis ongkir ya. Kalau tambah gratis ongkir jadi 8,7 ya. Kalau start ya 8,7. Belum tambahin voucher segala macam ya. Kalau kita ikut promo-promo voucher tambah biaya affiliate, anggap 10% ya. 10% itu buat fee Shopee aja. Kalau buat yang lainnya berapa persen? Iklan misalnya, tadi kan 2%, tapi kan Wika tuh lumayan bagus ya. Kalau ada yang 10%, kita wajib tambah 10%. Jadi minimal 20% margin aja
itu kadang sudah cukup habis untuk Shopee 20%. Ya jadi teman-teman jangan sampai margin produknya itu terlalu mepet. Ya banyak teman-teman yang nggak ngitung dan ternyata jualannya paketnya rame tapi ternyata untungnya nol ya. Jadi sebenarnya bukannya yayasan teman-teman ya. Nyumbang ke Shopee ya apa itu namanya kerja bakti ya, betul sekali ya, kerja bakti ya. Jadi jangan sampai kerja bakti teman-teman. Nah ini harus dihitung ya, berapa persen sekarang teman-teman beriklan biayanya dibandingkan dengan omset ya. Nah kalau untuk Baika ini bagus di 2%-an ya. Nah berikutnya yang kita lihat ini adalah konversi toko cukup bagus dan 3% cukup bagus ya. Biasanya antara 1 sampai 2 itu standar ya, kalau bisa di atas 2 itu bagus ya. Jadi teman-teman cek konversi tokonya. Konversi itu apa? Konversi itu setiap 100 orang yang datang berapa yang akhirnya beli. Kalau di tokonya Baika ini di Spa Keraton Solo, setiap 100 orang yang datang 3 orang beli, 3 pesanan ya. Semakin tinggi semakin bagus. Penjualan rata-rata ini cukup tinggi, 180.000, bagus itu, menurut saya 180.000. Dan ini mungkin yang membuat iklannya acosnya tadi itu nggak terlalu, presentasinya nggak terlalu tinggi karena biaya rata-rata tinggi. Semakin tinggi teman-teman punya penjualan per pesanan, itu akan membuat biaya kita beriklan dan juga biaya gratis ongkir itu semakin rendah. Ya teman-teman kalau jual produk yang di atas 250.000 atau 500.000 misalnya, itu akan membuat biaya gratis ongkir ekstra Shopee kan makin kecil persentasenya karena ada maksimalnya di biaya gratis ongkir ekstra Shopee maksimalnya di berapa? 10.000, 20.000 maksimalnya ya, tapi ada maksimalnya teman-teman. Jadi kalau barang mahal nanti potongannya makin nggak terasa ya. Jadi kalau bisa ya dengan fee makin tinggi ini jual barang mahal ya kalau bisa ya. Teman-teman yang fashion mungkin mikir barang mahal gimana ya bisa jual dari 200-300 ribu, tapi semakin mahal tentu semakin iklannya makin nggak berasa. Kalau makin murah iklannya akan makin berasa ya. Jadi teman-teman coba kalau bisa fokus barang yang ada marginnya, barang mahal dan barang yang memang kita bisa punya cukup budget untuk kita beriklan dan menggunakan semua fitur-fitur Shopee. Karena zaman dulu ketika seller masih sedikit, seller itu disayang-sayang, dikasih traffic, dikasih RM ya. Sekarang Shopee Mall aja RM ya nggak ada. Ya kan RM-nya keluar resign, belum ada penggantinya. Sekarang siapa yang punya Shopee Mall tapi nggak ada RM? Ya karena memang mereka sekarang jujur ya SDM masih berkurang ya, dan mereka mau cuan. Ya, kalau mau cuan berarti siapa yang bisa kasih cuan ke Shopee itu akan dikasih traffic. Nah teman-teman udah kasih cuan buat Shopee belum? Ya cuannya gimana ya? Yang selama ini maunya dapat traffic gratisan dari Shopee aja, tentunya nggak dikasih cuan dong. Ini buat cuan punya ya. Kalau bilang buat cuan tuh nggak kasih cuan ya nggak akan dikasih traffic. Tapi kalau teman-teman sering rajin beli iklan ya, beli paketan, teman-teman rajin untuk ngikutin Shopee keluar paket 44, 55, 66, ngambil semuanya. Nah itu pasti diperhatikan, pasti dapat RM cepat gitu ya. Tapi kalau nggak pernah ngambil, maunya gratisan ya, memang trafficnya ya sedapatnya aja ya, kira-kira begitu. Nah jadi tokonya udah bagus nih ya, tokonya udah bagus. Kita lihat iklannya sekarang. Iklannya dengan biaya 2,8, penjualnya 55 juta ya. Menurut saya ini kalau dengan barang yang dijual ini luar biasa ya, bagus nih ya. Jadi kita lihat ya, yang paling atas ini adalah bantal ya, jual bantal, acosnya 2,44%. Nah 2,44% artinya apa? 2,44% artinya dari omset 11,3 juta dari menjual produk ini, 2,44%-nya adalah budget yang dikeluarkan untuk beriklan atau 277.000, kurang lebih kayak gitu. 2,44% artinya dari omset 11,3 juta dari menjual produk ini, 2,44%-nya adalah budget yang dikeluarkan untuk beriklan atau 277.000, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi teman-teman anggap acos ini adalah profit marginnya teman-teman ya. Profit marginnya tadi setelah dipotong fee Shopee ya. Kalau teman-teman punya 30%, anggap potong 10 aja biar enak ya, 20%. Nah anggap ya Baika ini marginnya boleh saya taruhnya di mana? 20%, 30, atau setiap barang beda-beda sih, beda-beda. Kalau bantal ini itu dari potong fee Shopee belum 20%. 20% anggap 10 ya. Berarti kalau lewat dari 10 acosnya mencos. Nah ini masih 2,44. Kalau masih
tebel nih spare-nya, saya gas biasanya. Stoknya masih banyak, bisa digas kalau kayak gini. Nah ini cara kita scale up pikirnya. Jadi kita tahu patokan kita di sini. Kalau masih di sini gas, ya. Karena tujuan kita bukan adu irit di Shopee. Tujuan kita untuk beriklan di Shopee adalah gimana caranya kita memaksimalkan budget yang kita keluarkan untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ya, tapi kalau kita gas sampai lewat ke sini, bocos dong, ya harus turunin lagi. Nah sebaliknya, kalau ternyata acosnya target kita di sini, ternyata kita sudah di sini di atas, kita harus turunkan. Ya sebenarnya seperti itu sih iklannya. Mudahnya seperti itu. Jadi prinsip dalam beriklan itu kita harus cari titik keseimbangannya di mana. Oke? Nah ini kalau saya buka, ya di sini kita lihat dari pergerakan dilihatnya ya dan persentase klik. Nah persentase klik atau CTR ini adalah keyword kedua yang perlu teman-teman pelajari setelah tadi ACOS. Ya, ACOS itu kan advertising cost of sales atau sebenarnya ya berapa persen biaya iklan dibandingkan dengan omset. Kalau persentase klik atau CTR itu dari yang 100 orang lihat berapa orang yang klik. Nah semakin tinggi, semakin relevan iklan kita, semakin murah biaya iklan kita. Jadi kita mau ACOS-nya, CTR-nya ini, persentase kliknya ini setinggi mungkin kalau bisa. Nah, gimana caranya buat tinggi? Ya ini membuat produk kita relevan sesuai dengan kata kunci yang kita bid. Kalau kita kata kunci di judul yang ngaco, kalau kita masukin kata kunci sembarangan di bawah, persentase kliknya akan semakin rendah. Jadi kita harus mikir kata kunci yang relevan itu seperti apa. Jadi PR-nya di Shopee ini dalam beriklan adalah mencari kata kunci yang tepat dalam beriklan. Jadi Om Sugeng udah bilang berapa kali kata kunci ya. Saya pikir itu sangat penting, tapi memang ada prakteknya itu susah-susah gampang cari kata kunci yang tepat. Kadang-kadang kita start dan kata kunci itu dinamis sifatnya, berubah-ubah terus. Ya ada kata kunci yang bagus berapa bulan pertama kita pakai, setelah itu kok jadi performanya kurang bagus. Ya jadi teman-teman ini yang harus diperhatikan dan di sini kita lihat iklan otomatisnya dimatikan. Ya nggak apa-apa ya. Nah teman-teman ini bukan basic ya, jadi saya nggak akan ngajarin cara setting iklan dari awal pakai otomatis atau pakai ini, tapi kalau lihat dari sini berarti manualnya jalan dan itu bagus ya. Saya lebih senang kalau manualnya bisa jalan daripada otomatis ya. Tapi ada iklan-iklan yang kalau otomatis jalan lebih hemat. Jadi harus dicoba keduanya. Jadi yang dicoba apa? Kalau udah jalan seperti ini buat scale up caranya gimana? Otomatisnya boleh dijalanin dulu. Ya mungkin boleh dicoba otomatisnya. Biasanya kalau udah jalan seperti ini, otomatisnya dinyalakan. Itu nggak terlalu bikin boncos gimana sih. Ya. Dan yang kedua, dinamisnya juga boleh dinyalakan. Dinamisnya itu apa? Ketika waktu ada event kayak misalnya kemarin 44 ya, 15, 25 ya waktu bulan Ramadan itu bidnya akan dinaikkan secara otomatis oleh Shopee tergantung dari market price yang ada lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lagi event, mode dinamis ini menurut saya penting, tapi kalau lagi nggak event dimatikan pun tidak apa-apa. Nah, untuk kriteria iklan, sekali lagi saya coba bikin sesimpel mungkin ya. Jadi dari biaya penjualan ACOS. Nah di sini kita bisa melihat ya dari ACOS-nya ada kata kunci yang bagus, ada yang enggak. Tapi kalau saya lihat semuanya kan masih kurang lebih di bawah 10 ya. Nah kecuali ini bantal camping, lalu ini tidak menghasilkan ya. Tapi rata-rata yang lain tuh masih bagus sekali ya. Jadi mungkin ya kalau boleh di optimasi yang masih 2,3% ini bisa per kliknya dinaikkan untuk scale up ya. Dengan melihat satu hal, apakah peringkatnya ini masih di bawah 2 ya. Karena kan tujuan kita kan untuk dapetin posisi 1 atau 2. Kenapa posisi 1 atau 2? Kita iklannya kan di aplikasi ya. Yang posisi 1, 2 kan ya 1 paling atas sebelah kiri, 2 paling atas sebelah kanan. Kalau udah 3 kita harus geser ke bawah ya. Lalu 3 dari sebelah kanan, lalu nanti geser-geser lagi baru ketemu 4 dan seterusnya ya. Jadi kalau bisa di atas 1 atau 2. Jadi kalau 3 masih ada kesempatan untuk kita naikin bidnya buat scale up. Nah 4, 5 pun demikian. Tapi kalau sudah 16% dan ini masih di peringkat 8, ini mungkin bisa diturunkan bidnya. Nah karena bidnya sudah mentok di 200, bisa kita dari luas jadikan spesifik ya. Ya misalnya ini saya izin berubah jadi spesifik supaya
marginnya itu nggak boncos di sini ya. Nah kalau yang 0 berarti kan nggak ada penjualan dari sini, ini bisa dihapus ya. Jadi demikian, jadi ini bisa dinaikin, misalnya ini dari 200 bisa jadi 300 ya. Ini tadi dari luas ke spesifik, dan ini mungkin boleh dihapus ya. Saya izin hapus aja ya, nggak apa-apa, buat contoh. Nah kira-kira gitu ya teman-teman, maksudnya cara buat kita lihatnya secara singkat seperti itu. Tapi memang PR-nya salah satunya adalah untuk mencari kata kunci yang sesuai. Kata kunci di satu produk ini bisa berapa? Satu produk bisa berapa? Bisa 100 ya. Ya, ada toko-toko yang bisa lebih, tapi sebenarnya kurang lebih 100. Jadi jangan sampai nge-spam juga, karena kalau udah 100 sudah mentok nanti. Ya kalau belum dibukain udah mentok, nggak bisa tambahin kata kunci lagi. Ya ketika kita delete, nanti itu masih ngikut, kuotanya udah kemakan. Oke? Berikutnya, nah ya kita lihat ke sini. Nah di sini cukup menarik karena dia ada modalnya tanda merah-merah. Ya artinya apa kalau merah-merah? Artinya modal hariannya bisa dinaikkan. Ya, ini belum dibuka. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ya, terutama mungkin Mbak Ikaya boleh bertanya ya. Ya, silakan. Saya pernah tes iklan, jadi sehari saya dapat misalkan 10.000. Siang udah habis, saya tes tambah terus sampai seminggu tuh 50.000, tapi kan jadinya kan boncos. Kalau saya batasin 1 minggu sampai 2 minggu gitu, saya batasin 10.000. Meskipun saya udah habis, tapi kan saya nggak boncos. Iya. Jadi punya lebih baik yang mana? Biasanya saya 10.000 saya berhenti atau biarin aja. Ada mungkin boncos, tapi iklannya jalan sampai 24 jam atau ya di nasi ini kan ya. Pertanyaan yang bagus ya, yang bagus Karika. Nah kalau kita ngomongin modal harian, ini kita harus lihat dulu ya, case by case sih sebenarnya. Nah teman-teman, kalau misalnya modal harian seperti ini kan merah-merah, berarti sering mati ya. Tapi kita lihat deh, kemarin dia matinya jam 11 ya. Jadi jam 1 pagi ini habis. Sedangkan yang beli kimono ini masa setelah jam 11 nggak ada nyari. Modalnya habis. Oh iya, ini karena modal harian ya. Modal hariannya habis. Tahu ini nih. Nah ini juga sekitar jam 1. Jadi iklan ini, nah ini kalau hari Minggu mungkin lebih sedikit trafficnya ya. Jam 3, hari Jumat jam 1, jadi kurang lebih ya, dengan batasan 10.000 per hari ini cuma beriklan setengah harinya lagi nggak ada. Nah tadi pertanyaannya, kalau saya buka jadi 20.000, 30.000 malah jadi boncos, gimana? Nah itu sebenarnya tergantung kasus ya. Dari yang saya amati ada beberapa cara sih ya. Pertama, ada seller yang memang buka 24 jam karena nggak sempat untuk kontrol setiap hari, di on off, dibuka tutup ya. Jadi itu menghemat waktunya, karena kita jualan kan kerjaan lain juga banyak, nggak cuma melihat iklan. Jadi sebenarnya 24 jam nyala, yang penting iklannya jalan terus ya, nggak apa-apa. Yang kedua, ada seller yang suka buka tutup. Buka tutup itu istilahnya mereka itu tahu orang tuh kalau beli barang, misalnya ini kimono, beli barangnya jam berapa ya. Misalnya jam kerja atau setelah jam kerja orang datang biasanya nggak beli, karena yang memang pangsa pasarnya ini yang datang pas jam kerja aja. Setelah jam kerja yang datang yang klik ini bukan pangsa pasarnya ya, misalnya seperti itu. Jadi dia akan fokus modal hariannya jangan sampai habis, waktu lagi peak hour-nya, setelah itu digosongin. Misalnya ini ada case yang jualan handphone ya, waktu saya tanya dia ini waktu malam-malam atau subuh nggak pernah mau iklan karena selalu boncos. Jadi dia cuma jaga iklannya itu nyala waktu jam kerja, karena menurut dia ini traffic yang qualified leads yang bagus. Setelah itu dia akan nggak akan top up gitu ya. Caranya top up sih biasa dijaganya. Jadi nggak matiin satu-satu. Jadi tergantung menurut saya. Dan ini cuma bisa kita tahu setelah kita pelajari tokonya dan habit orang yang belanja di sana seperti apa. Oke, nah kalau di kasus ini saya kok merasanya sayang ya. Maksudnya mungkin bisa ditingkatin jadi 20.000 dulu. Nanti kalau 20.000 ternyata wah bagus nih ya. Apalagi kan performance-nya masih bagus ya. Coba ditingkatin jadi 20 ya. Nah di sini coba ya 20.000, nanti kita evaluasi lagi ya. Apakah dengan 20.000 ini jadi traffic-nya jadi naik?
ya, dan omsetnya dari sini juga jadi naik. Oke, aman ya Rika ya. Nah, jadi itu dua strategi yang sudah kita pelajari sama-sama. Sebenarnya masih banyak banget, karena kalau pas iklan itu ngomongin seharian juga nggak habis ya. Tapi kalau kita bedah satu-satu ya, karena case by case orang tuh beda-beda. Berikutnya ya, produk serupa. Nah, ini produk serupa juga menarik. Tadi kan kita sudah bahas iklan kata kunci. Nah, kalau produk serupa, habit itu beda. Ya, teman-teman di sini budgetnya lebih banyak habisin untuk iklan produk atau produk serupa. Iklan produk budgetnya lebih habis banyak, ya. Yang iklan produk serupanya lebih banyak, produk serupa lebih banyak. Nah, biasanya kenapa produk serupanya bisa lebih gak boncos dibandingkan iklan produk? Nah, kira-kira apa karena yang tadi iklan produknya lebih bagus? Apa karena produknya rata-rata lebih murah dibandingkan kompetitor? Ya, atau apa? Ya, jadi harus dipelajarin kenapa. Ya, salah satu klien kita iklan produk serupa itu boncos banget, ya kan? Dan iklan produknya bagus. Nah, setelah kita pelajari itu karena di judul produknya itu kurang efektif, banyak kata spam. Nah, tadi Om Sugeng kan juga ada di dalam judul produknya. Benar nggak sih Om? Apa saya lupa? Nah, judul produk itu penting. Ya, salah satunya nanti ketika teman-teman mau ngiklan, ketika judul produknya banyak spam, iklan produk serupanya itu ngawur kemana-mana. Karena Shopee itu kan motong ya. Misalnya di sini ada kata-kata daleman gamis perlengkapan haji, umroh, wanita, kaos kantong, ril, bla 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 ya. Dia kan motong ya. Daleman dipotong, gamis dipotong, perlengkapan dipotong, haji dipotong, umroh dipotong. Jadi dia akan motong satu-satu. Semakin banyak dan semakin nggak berhubungan kata-kata itu dengan produk kita, itu akan membuat iklan produk serupa itu boncos. Makanya teman-teman untuk bisa beriklan yang tepat, sebenarnya kita harus benerin fundamentalnya dulu ya. Jadi judul produknya dulu, dengan judul produk yang lebih tepat, kuncinya lebih sedikit lebih bagus sih sekarang. Karena semakin banyak, semakin kemungkinan produk kita itu kemana-mana, CTR-nya jadi jelek, iklannya jadi mahal gitu sih. Ya, jadi less is better sebenarnya kalau dalam beriklan, judul produknya itu sendiri ya. Kalau jalan ya kita bisa dua hal sih. Kan kalau diganti kan eman ya, maksudnya diganti nanti trafiknya bisa jadi nol. Ya, jadi saya biasanya duplikat produk baru dengan produk yang sama tapi pakai iklan, dibuatin yang baru iklannya. Nanti kita benerin, kita akan push penjualannya ke sana sambil pelan-pelan ini di switch. Yang mudah-mudahan yang baru ini nantinya bisa lebih boncos sebagai orang. Ya Om, kasih mic ya yang mau nanya ya nanti juga. Jadi bisa. Ya silakan. Kalimat yang paling kata kunci yang paling dicari, yang sesuai dengan produknya. Lebih sedikit lebih bagus. Kalau sekarang kan kata sebelumnya kan semakin banyak. Itu kan 100 sekarang 250. Iya. Itu kan kalau kata maksudnya berarti kan pasti ada. Kalau dia memakai sistem yang baru seperti itu kan pasti ada maksudnya. Ada. Buat ngejebak orang yang ya. Saya sih percaya ya, kalau saya sih percaya lebih sedikit lebih bagus. Oke, tadi saya belum bahas itu ya. Jadi kan sebenarnya kan dulu kan 100 aja jadi 255. Yeah. Nah, makanya tadi saya belum bahas itu, memang sekarang ya perubahannya judulnya itu tidak harus 255. Tapi tetap diberi kolom 255 itu kalau memang kata kunci tersebut harus kita masukkan. Jadi kalau produknya itu memang banyak dicari dengan berbagai kata. Tapi kalau hanya pengulangan, contoh ya sekarang gorden kan hampir sama. Itu sistem sudah tahu, jadi sebenarnya cukup dimasukin satu. Dan tadi yang dibilang dari Om Botak tadi, sebenarnya kalau memang judulmu itu sedikit, tapi itu sangat kuat, boleh sedikit. Tapi kalau memang di luar sana itu banyak, tidak ada salahnya ditambahkan, asal relevan saja. Ya, memang ada di sini dengan judul pendek yang pakai pendek, sebenarnya itu sistem nanti lebih cepat membaca. Karena kan tadi dibacanya itu per kata, ada spasi, ada kata. Jadi kalau teman-teman misal pakai di Shopee gitu ya, kemeja dari lihat di atasnya itu ada kemeja persen 20, batik persen 20 ria. Jadi sistem itu membaca spasi persen 20, semua ada kodenya. Asal kalau dia udah bilang judul pendek, itu sistem lebih cepat mengenali produk Anda, seperti itu. Tapi kalau ada pendek sebenarnya masih banyak yang panjang ya, saya juga kalau dimasukkan. Jadi harus pilih-pilih ya, tapi nggak harus 255, minimal 80 ya Om ya. 60 ya, minimal 60 itu posisi yang terlihat pada waktu kita mau belajar di Shopee itu, ada yang mengajar dulunya di aplikasi ya, kurang lebih 60 sampai 80 hasilnya saya itu sih ya. Judul kan
tadi sebenarnya riset dari kata kunci. Nah, kan kita harus rangkai judulnya. Kan pasti nanti ada pengulangan kata. Nah, pengulangan kata itu maksimal berapa kali? Pengulangan kata apa? Kalau pengulangan kata harusnya nggak dimasukkan. Misal contoh tadi ya, kaos polos pria, kaos motif pria gitu contohnya. Harusnya nggak bisa dimasukin. Jadi harus dirangkai aja, misal aneka macam kaos polos motif pria gitu aja sih. Karena kan ini bacanya itu satu-satu dan sistem nanti lu bisa menggabungkan kaos polos, kaos motif, asal di judul produknya dia bisa. Jadi kita nggak pernah tahu dia merangkainya berapa kata gitu. Tapi yang saya bilang makanya di kiri dulu yang paling cepat. Jadi kita misalnya ada kaos polos warna putih ya, ada jual putih ya, kaos polos putih. Nah itu 3 kata pertama sih langsung tahu kaos polos putih. Nah itu lebih enak. Itu sih ya.